Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Boleh dipimpin untuk membaca doa sebelum pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini yang gak masuk siapa aja? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, materi yang sering banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matematika sosial. Tapi sebelum itu aku mau nyampein tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang rugi, untung, kemudian ada diskon, bruto, neto, tara. Udah pernah dengar? Belum. Nah, hari ini juga kita akan belajar dengan model pembelajaran Teams Games Turnamen. Pernah dengar belum? Belum. Jadi Teams Games Turnamen ini metode model pembelajaran kelompok. Nanti teman-teman belajarnya akan berkelompok. Kemudian kita akan belajar materinya terlebih dahulu, kemudian membentuk tim, berdiskusi, lalu kita akan mengadakan kuis interaktif. Ini sangat menyenangkan nih ada kuisnya. Kemudian kita juga ada turnamen. Habis itu baru setelah turnamen tahu pertandingan kayak gitu. Kayak nanti ngerjain soal matematika sebanyak-banyaknya. Lalu di akhir yang kelompoknya nilainya paling banyak akan dapat hadiah. Jadi langsung aja ke materinya ya. Kita langsung belajar. Untuk kompetensi dasarnya kita akan oh iya teman-teman, nanti rumusnya, nah ada rumus itu teman-teman tulis ya, karena nanti rumus itu bakal berguna saat kalian kuis maupun saat turnamen. Itu nggak apa-apa, boleh dilihat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aritmatika, yaitu tentang penjualan, pembelian, potongan ataupun diskon. Kemudian ada keuntungan, kerugian, persentase, hitung persentase, ada bruto, neto, dan juga tara. Ini juga sama. Dan untuk gambaran aritmatika sosial itu ada di sini. Teman-teman pernah belanja di swalayan? Pernah berpikir nggak sih berapa keuntungan pasar swalayan itu? Pernah berpikir nggak gimana cara ngitung keuntungan tersebut? Enggak, nggak pikir seperti itu ya. Atau jual beli, pasti teman-teman setiap hari melakukan transaksi jual beli nggak? Ya. Ada yang jualan di sini? Ada. Ada. Berarti udah pintar dong ngitung untung rugi. Harusnya udah
kamu misalnya beli di pasar susu kotak, jual ya susu kotak. Satu susu kotak harganya dari di pasar 3.000. Itu kamu sebutnya harga pembelian, ya kan? Atau disebutnya modal. Terus ibu kamu jual susu kotak itu di warung harganya 5.000. Nah, itu dinamakan harga penjualan atau uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang tersebut. Kemudian teman-teman pedagang itu akan mengalami dua kejadian. Bisa akan mendapatkan untung ataupun mendapatkan rugi. Yang pertama kita akan membahas tentang untung. Kalau untung tuh gimana sih bahasanya menurut teman-teman kayak gimana? Coba ada yang mau berpendapat? Balik modal. Oh iya, bahasanya balik modal. Tapi kalau balik modal doang itu ya udah balik modal doang. Kalau untung itu lebih dari modal. Mengalami untung, penjual itu akan mengalami untung jika harga penjualan itu lebih tinggi daripada harga pembelian. Ini untuk rumusnya teman-teman bisa catat dulu. Perlu dicatat. Karena ini akan berguna ke depannya. Coba dulu. Oh, udah gang ya? Kemudian kita akan membahas kejadian yang kedua, yaitu akan ini ada contohnya tentang untung. Misal, operasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Lalu sari buah itu dijual dengan harga 1.300 per gelasnya. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Kita bisa diketahui tadi apa? Harga pembeliannya 25.000. Berarti harga jualnya ini ada 1.300 dikali 24 gelas, ya kan? Karena satu dus isinya 24. Ternyata harga penjualannya itu lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Harga pembeliannya 25.000, harga jualnya itu 31.200. Nah, selisih antara harga penjualan dan harga pembelian itu disebutnya besarnya itu. Jadi dalam hal ini koperasi mendapatkan untung sebesar 6.200. Bisa dipahami? Next, kita akan bahas tentang rugi. Penjual itu dikatakan rugi kalau dia nggak balik modal, kayak atau itu malah ya udah rugi gitu. Misalnya beli susu kotaknya seharga 3.000, tapi dijual kembali itu malah 2,5 2.000 gitu. Itu namanya pedagang mengalami kerugian. Untuk rumus dari rugi itu bisa harga pembelian atau modal dikurang harga penjualan. Untuk besaran persentase rugi itu ada rugi per harga pembelian atau modal dikali 100%. Teman-teman bisa ngitung persen? Bisa? Bisa ya? Kita contohin dulu deh. Nanti kita contohin. Ini dicatat dulu ya. Contoh soal ya. Seorang pedagang membeli 2 macam beras sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilo. Berarti di sini kita bisa tulis diketahui itu harga modal harga pembelian atau modal. Itu ada 2 macam. Jadi kita hitungnya dua harga kan. Yang pertama itu ada berapa? 60 kilo. 60 kilo. 1 kilonya harganya berapa? 7.200. Berarti kita hitung modalnya itu 60 kilo dikali 7.200. Berapa ini? Coba
pembelian atau modalnya itu adalah penjumlahan dari membeli harga kedua beras ini. Berapa coba di totalnya? 730. Yang diketahui dicampur kan, berarti udah tadi ditambah terus dijual dengan harga jadi bawah saja harga jual. Rp7.800 per kilogram. Pertanyaannya, berapa keuntungan pedagang tersebut? Gimana caranya? Ada yang bisa menentukan? Tadi dari rumus. Siapa yang mau maju? Ada yang berani maju? Berarti total berasnya ada berapa kilo? 100 kilo. Oke, berarti total berasnya. Berapa? Cukup nggak? Kemana? Oh, Jelasin dulu nih, mumpung nggak ada satu contoh. Jelasin dulu ya. Yang ditanya berapa nggak keuntungan? Tadi kan udah nemu harga jualnya. Harga jualnya berapa? 7.800 per kilogram. Kalau misalnya semua terjual habis, berarti pendapatannya dia dapat berapa? Jadi, jadi 7.800 dikali 100 kilogram berapa? 780. Jadi pendapatan yang dia dapat itu sebesar 780.000. Maka tadi rumus untung apa? Harga penjualan kurang harga belian. Maka sama dengan berapa? Berapa kurang berapa? Betul. Berapa ya? Ayo. Jadi mendapatkan sebesar 44.000. Yakin? Yakin nggak? Yakin. Tuh. Terus yang B, kita akan menghitung persenannya. Jadi ada rumus persen untung berapa aja? Untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Bisa hitung persen? Untungnya tadi berapa? Harga pembeliannya? Berapa? Dikali 100%. Berapa tuh?
materi ini teman-teman ada yang mau ditanyain? Perkalian sama? Ini kali 100% itu. Sebenarnya ini angkanya ini udah jatuh belum? Kita belajar dulu deh ya hitungan persen. Bisa. Ini sama. Misal 20% dari 10.000 berapa? Jadi 20 per 100 dikali 10.000. Ini dicoret 100 kan? Karena ini sama nih. Terus ini dicoret 2, nah lain juga dicoret. Terus tinggal dikaliin 20 dikali 100 berapa? 2000. Berarti 20% dari 10.000 sama dengan 2.000. Ayo gitu. Harga pembelian dan juga harga penjualan. Bisa ditulis di sini ada harga penjualan. Itu rumusnya bisa didapatkan dari harga pembelian atau modal ditambah dengan besarnya untung. Kemudian ada rumus harga penjualan lagi juga, itu sama dengan harga pembelian atau modal dikurang rugi. Jadi kalau misalnya tergantung soal, nanti misalnya di soal yang diketahuinya untung kita pakai yang ini, kalau misalnya di soal diketahuinya rugi kita pakai rumus yang ini. Terus ada rumus pembelian atau modal itu sama dengan harga penjualan dikurang untung. Lalu juga ada harga pembelian itu sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Pokoknya ini ditulis rumusnya. Nah, buat teman-teman tulis. Ini yang paling murah, yang paling banyak diskonnya gede apa gimana? Yang murah. Terus gimana cara teman-teman nentuin kalau barang ini lebih murah daripada di toko yang ini? Lihat diskon atau lihat harga? Harga. Ada diskon ada harga. Bisa juga sih. Jadi teman-teman harus membandingkannya kalau mau lihat harga mana yang murah. Bisa aja diskonnya 30% tapi harga aslinya 50.000. Terus di toko sebelah diskonnya cuma 10% tapi harga aslinya 40.000. Itu menurut nggak yang mana yang lebih murah? Yang 40. Oh iya. Nanti teman-teman belajar di sini. Belum dimengerti? Bisa? Bisa. Kalau Bruno kenal? Bruno Mars. Ibu ya. Coba siapa yang mau baca? Boleh. Sebuah karung berisi beras dengan beras seluruhnya 100 kg. Jika berat karung 0,20 kg, maka berat beras 100 kg dikurang 0,20 kg, 0,20 kg sama dengan 99,80 kg. Berdasarkan uraian di atas diperoleh hal-hal berikut. Ini poin aja poin. Berat karung. Berat karung dan beras yang itu 100 kg disebut bruto atau berat pokok. Berat karung 0,20 kg disebut tara. Tara sama dengan persentase tara kali bruto. Berat beras 90 kg disebut neto. Berat bersih kurang tara. Harga bersih sama dengan neto kali harga persatuan berat. Paham belum? Belum. Jadi ada sebuah karung beras. Karung beras berarti ada apa? Ada berasnya, ada sama karungnya. Jadi kalau karung beras itu, karung sama berasnya itu ditimbang 100 kg. Terus berasnya dipindahin nih ke tempat lain. Terus ditimbang karungnya aja. Itu berat karungnya segini. Berat karungnya doang 0,20 kg.
Nah, 0,20 kg itu disebut dengan tara. Jadi tara itu bahasanya berat sebuah masanya. Sampai sini paham? Nah, terus buat berat berasnya tersendiri itu ada tadi berat totalnya 100 kg. Mika, insang, cireng, ya. Chili oil, misalnya chili oil sama kemasannya itu beratnya 120 gram. Terus teman-teman udah habis nih makanannya, terus teman-teman timbang mikanya doang tuh ternyata cuma 0,4 gram gitu. Ini berat 0,4 gram mikanya. Tahu mika kan? Tahu. Nah, mikanya itu cuma 0,4 gram. Berarti beratnya si chili oilnya itu berapa? Chili oilnya doang. Yang 100 Ini netonya. Kalau taranya 0,4 gram. Iya, apa tadi? Taranya itu berat kemasannya. Kalau brutonya berapa? 120 gram. Itu apa? Bruto. Bruto itu apa? Apanya sama apanya? Paham ya? Nah, ini ditulis dulu nih. Kelompok dulu. Sebelumnya punya kelompok belajar apa belum? Ya udah. Sekarang kita bikin kelompok, satu kelompok 3 orang. Ini dulu satu orang kan? 20 orang. Oh, 20 orang. Berarti ada yang duaan. Berapa orang? 3 aja. Bikin 3 kelompok, duduknya sekelompok gitu. Kenapa? Bebas, milih sendiri. Ayo. Berhitung. 1, 2, 3, 1, 2. Yang 1, 1, yang 2, 2. Kalau gitu banyak dong. Banyak dong. Lah kalau 21 harus 7 kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kalau misalnya ya enggak, itu nanti itu di tahap selanjutnya yang 1 sama 1, 2 sama 2. Sekarang 1, 2, 3 aja. Oh, 1, 2, Iya, 3. 1, 2, 3. Ini kan 1, 2 berarti yang 3 maju ke sini aja atau apa? Pokoknya duduknya berdekatan. Iya, 1, 2 sama 2, 3 sama 3. Boleh ke belakang, nanti kamu jadi tulisannya maju. Oh, di sini lagi. Udah teman-teman bisa diskusi 5 menit aja sih. 2 menit juga cukup. Abis itu baru kita nulis. Diskusi tentang hal yang tadi atau enggak saling melengkapi catatan. Kalau misalnya tadi yang belum catat, bisa catat. Boleh. Kan saling melengkapi catatan. Ini
Jadi di sini kuisnya ini ada kodenya P1 sesuai namanya P1 sampai berapa? 21 ya? 20. 20. Nanti akan dibagi kertasnya. Habis itu di kertas ini ada kodenya. Kalau misalnya teman-teman mau jawab jawaban A, itu ada di sini tulisannya A. Jadi nanti teman-teman angkatnya yang A. Kalau misalnya mau jawaban yang B itu diputar yang B. Atau kalau misalnya teman-teman mau jawab C diputar juga. Yang D juga diputar. Pokoknya nanti teman-teman lihat kunci kodenya ya. Oke, aku akan bagian Aiko. Nomor 1 dalam matematika sosial yang dimaksud dari mana harga beli adalah sudah siap? Siap? 10 soal saja. Sudah siap? Siap. Siap ya? Angkat dulu. Siap ya? Go. Yang belakang. Yang udah diturunin ya, yang udah diturunin. Udah, ayo Kak, nyari yang nanti kalau udah jawab langsung diturunin aja ya biar nggak ganggu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya next. Diturunin ya. Dari belakang dulu deh. Yang belakang. Turunin yang udah ikut turunin ya. Yang belakang, udah belum? Dah? Ada yang belum? Dah? Next ya, next. Pertanyaan selanjutnya. Diskon biasanya diberikan kepada pembeli dengan tujuan mengurangi jumlah barang di gudang, menarik minat pembeli agar mau membeli barang. Dah? Udah doang ya? Ya. Yang udah langsung ditutup. Tutup yang udah. Mau yang belakang? Udah, dulu. Ini kamu udah belum? Udah? Yang depan? Siapa yang belum? Mutiara, Nela, Nora. Udah? Udah ya? Yang dimaksud dengan rugi dalam kegiatan jual beli. Kayak rugi itu keadaannya kayak gimana gitu.
Dari belakang dulu ya. Oh. Dari belakang ya semua. Oh, tekan Pak. Ayo baca dulu deh. Ya siap? Siap. Yang udah nggak ikut namanya diturunin. Dari ya kan? Empat. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang bukan termasuk konsep aritmatika sosial adalah yang udah turunin ya. Siapa yang belum? Udah semua? Siapa yang diskon? Aku enggak. Ya, ini salah apa jawab diskon atau menjawab diskon ya? Kalau misalnya mau klarifikasi, lupa. Tapi kita next ya. Nah itu empat soal doang kayaknya sih yang hitung-hitungan. Apa? Udah 2 menit, udah 2 menit. Ini ya. Ada ready guys? Ready. Bring order. Siap. Siap ya? 1, 2, 3. Angkat. Turunin. Mana? Yang udah turunin ya. Eko. Kita. Eko. Sila. Vanessa. Coba lagi. Tasya. Ya. Next ya. Nih, pesanan tadi udah diajarin pesen. Diem enggak? Harganya 120 tas, terus di diskon 25%. Harga setelah di diskon 10, 9, 8, 7, ya, 5. Sampai 14.22. Ngajar apa ngajar? Iya. Sinyal ya? Ini dulu ya. Kita lagi belum? Sipa. Siapa tuh yang masih? Aku. Mana? Gajinya sama. Bila sama. Oke, teman-teman udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana? Kelompok 2.
Bisa dipahami? Bisa. Jadi nanti cepet-cepetan nulis di ini kita tulisin dulu jawabannya. Iya, jawaban akhirnya aja. Itu kurang tinggi. Ini kelompok 1. Jawaban akhir aja ya. Sama aja soalnya tapi jangan dibalik dulu. Oke. Nanti teman-teman boleh kayak gimana terserah mau kalian ngerjain soal berapa, soal berapa. Aku kasih waktunya 10 menit aja nanti kalau misalnya spidolnya dua. Satu ya. Kalau kelompok 1 ya. Nanti terserah teman-teman ada yang mau dapat tugas tulis atau ada yang mau dapat tugas ngerjain soal pokoknya Ini kalau misalnya udah selesai jadi ya. nomor berapa aja? Nomor berapa aja kelas? Oke. Boleh dimulai dari sekarang. Sampai jam 14.50 ya. Langsung akhirnya juga nggak apa-apa. Seakhir. Tapi ada coretannya? Enggak. Seakhir aja. Hitung dikit-dikit juga nggak apa-apa. Bangun, ini tutupnya. Berapa tadi? Bener. Dua ya? 2 poin ya? Iya. 2. Nomor 5. Ya nggak apa-apa. 6.000 benar. Baik, dari hasil permainan dan turnamen tadi kelompok 5 mendapatkan poin terbesar. Boleh maju kelompok 5. Ini ada hadiah dari ibu. Dibukanya nanti aja ya. Iya. Sambil video ya ini ya. Ayo 1, 2, 3. Dah. Oh. 1, 2. Oke, jadi di sini ada angket, teman-teman jawab angketnya dengan Jujur. dan bertanggung jawab.